untuk sequencing ya. Iya, mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan sudah ini ya meninstal aplikasi untuk Finch TV dan juga BioEdit dan juga sudah dipegang juga ya untuk data sequencing yang sudah dibagi untuk per kelompoknya. Nah, karena saya diinformasikan oleh PJ ada 8 kelompok sehingga data sequencingnya juga saya sesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada. Nah, ini saya langsung share screen saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah standby ya dengan ininya ya, data. Iya, oke. Izin Bapak Ibu sudah bisa terlihat Kak? Ya, Iya, terima kasih sudah banyak. Bu. Iya, kita langsung mulai saja ya. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke pengerjaannya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah menginstal. Jadi ada Fins TV, kemudian yang satunya lagi aplikasi bioedit ya untuk pengerjaan. Jadi sebelumnya sebenarnya pada saat materi teorinya sempat sudah saya informasikan. Jadi kalau biasanya mungkin untuk software yang asli yang bawaan dengan mesin untuk sequencingnya itu kan biasanya ada jadi satu ya. Cuman untuk praktikum kali ini kita menggunakan mesin yang memang yang apa namanya yang bisa free access ya, jadi dia tidak berbayar, sehingga mungkin dia lebih manual ya nanti yang akan dikerjakan. Tapi memang ini sengaja saya pilihkan ya untuk pengerjaannya supaya nanti bisa tergambar ya untuk menilai ya kualitas dari hasil sequencingnya itu sendiri. Nah, mungkin sedikit gambaran terlebih dahulu sebelum saya masuk untuk pengerjaannya. Nah, jadi kalau untuk tekniknya saya rasa sudah dijelaskan juga pada saat topik teoritisnya ya, tapi mungkin lebih teknis terkait sequencingnya itu sendiri. Jadi kali ini kita akan menggunakan hasil dari Sanger ya. Nah, biasanya untuk Sanger itu dia dikasih dalam bentuk zip file. Nah, kebetulan yang saya berikan ke Bapak Ibu itu sudah saya jadikan satu folder ya. Nah, mungkin saya tunjukkan langsung saja. Jadi biasanya kalau untuk zip filenya itu biasanya seperti ini ya, misalkan ini contohnya kebetulan kita mengerjakan ada 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 di sini. Jadi 7 sampel untuk sekuennya yang forward sama yang reverse ya, jadi dua. Jadi dua yang kita kerjakan. Nah, biasanya itu mereka mengirimkannya ya, ini kebetulan sudah apa namanya sudah diekstrak filenya, tapi biasanya pada saat ini kebetulan kita menggunakan pihak ketiga, biasanya itu mereka mengirimkannya dalam bentuk zip file. Nah, jadi di dalam zip file itu sudah ada sekuen yang seperti ini ya. Jadi ada sekuen yang formatnya menggunakan ABI ya di sini. Nah, ini untuk apa namanya mesin sequencingnya untuk tracing filenya ya ini. Kalau yang sec ini, yang .sec ini dia lebih ke eh, sekuen fastanya ya di sini. Cuman memang pada saat kita analisis data, kita menggunakan yang ABI ini. Ya, karena memang dia ada pik-piknya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah menginstal Finch TV ya ataupun BioEdit, bisa dibuka ya menggunakan kedua aplikasi itu, nanti akan muncul pik-pik seperti ini. Nah, jadi memang untuk analisis kita cenderung menggunakan yang ini kita sebutnya elektroferogram ya. Jadi untuk ini yang kita biasa gunakan. Nah, jadi itu kalau untuk hasil. Nah, biasanya untuk hasil juga pasti akan di running dengan kontrol ya. Jadi itu juga biasanya akan diadakan ya hasilnya. Artinya juga muncul ketika dikirimkan bersamaan dengan sampelnya juga. Nah, kemudian jadi beberapa yang kita perlu siapkan ya, ini ada Vince TV dan BioEdit yang sudah saya sertakan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin laptopnya itu tidak kompatibel ya, atau mungkin karena laptopnya itu biasanya MacBook ya, itu dia tidak bisa kalau nggak salah untuk yang Vince TV. Nah, itu bisa menggunakan Forpic juga enggak.
bisa digunakan di situ. Tapi karena saya pikir Bapak Ibu dalam bentuk kelompok ya, jadi mungkin ada yang mengerjakan, tapi harapannya mungkin masing-masing juga bisa mencobakan ya. Nah, kemudian selain software yang ini ya untuk pembacaan dari grafiknya, untuk tracer filenya, di sini juga ada kita juga menggunakan Word atau dengan Notepad juga. Jadi karena memang untuk analisis selanjutannya itu pasti kita perlu ngedit ya untuk dimasukkan ke si Notepad biasanya yang lebih kompatibel untuk dipakaikan biasanya ke Blast yang ada di NCBI. Itu biasanya kita pakai ke sana. Biasanya untuk di Word ataupun di Notepad ini adalah hasil sekuen yang sudah di trimming. Jadi kita akan membuang dulu bagian-bagian yang kualitasnya kurang bagus ya. Jadi biasanya kualitasnya nanti bisa kita apa namanya lihat dulu bagian mana yang mau diambil, kemudian nanti kita trimming, lalu nanti filenya sekuen yang sudah kita pilihkan bagian yang memang mau dipakai nanti akan dimasukkan di sini. Nah, kemudian ini untuk tahapan analisis sequencingnya. Jadi yang pertama trimming ya. Jadi ini untuk menghilangkan bagian-bagian yang kualitasnya kurang ya. Kemudian nanti ada analisis kontik. Nah, karena memang punya kita itu ada sekuennya ada dua ya. Jadi ada yang forward, ada yang reverse. Jadi di sini akan dibuatkan konsensusnya terlebih dahulu. Jadi ini yang kita kerjakan untuk tahapan analisis kontik. Nah, nanti kalau sudah diperoleh konsensusnya, baru kita bisa analisis. Misalkan mungkin ada yang mau ngecek ini identitasnya apa dari sekuennya, itu kita bisa menggunakan database di NCBI ya, pilihan biasanya menggunakan BLAS ya, atau misalkan untuk analisis lebih lanjut, nah itu juga bisa digunakan. Tapi kali ini mungkin kita analisis lanjutannya setelah analisis kontik kita ke BLAST yang NCBI. Nah, biasanya itu agak prosesnya makan waktu ya. Jadi selama ini kalau untuk pengerjaan praktikum sequencing pasti mungkin tidak akan selesai ya full untuk satu pertemuan. Jadi biasanya itu agak lama ya untuk trimming, kemudian analisis kontik, kemudian nanti yang keduanya adalah untuk tahapan ke NCBI ya, untuk di BLAS. Ah, nanti di sana akan dikerjakan untuk ngecek identitasnya. Nah, ini untuk trimming dulu ya. Jadi untuk trimming ini nanti kita akan membuang ya bagian yang kualitasnya kurang. Mungkin nanti Bapak Ibu juga ada yang mungkin menanyakan kira-kira bagaimana sih kita untuk menilai mana bagian yang harus kita buang ya atau yang kita bisa kategorikan itu kualitasnya buruk. Nah, mungkin nanti langsung saya tunjukkan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah standby ya dengan aplikasinya BioEdit dan juga data yang sudah saya share sesuai dengan pembagian kelompoknya. Nah, jadi misalkan ini saya kasih contoh ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau sudah diinstal biasanya kan otomatis ya untuk membuka filenya. Jadi ini saya kasih contoh, misalkan ini kebetulan ada file yang sudah saya buka ya, tapi mungkin dari awal. Jadi misalkan untuk gen yang BIRAF di sini, ya jadi saya klik. Nanti yang Bapak Ibu klik ini adalah gen yang, jadi bukan file yang sekuennya ya, jadi file yang di sini yang ada gambar icon dari aplikasinya. Jadi kalau misalkan saya ini kebetulan saya membuka awalnya dengan Fins TV, jadi dia dibukakannya juga dengan Fins TV. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pada saat menginstal ya, mungkin bioeditnya yang terlebih dahulu dan dibukakan dengan itu, mungkin di aplikasinya juga akan langsung terkonek ya dengan yang bioedit. Nah, mungkin sebelum saya buka, pasti nanti Bapak Ibu ada yang menanyakan ya. Jadi sebenarnya dua-dua aplikasi ini ya, jadi bioedit, kemudian Fins TV, ini dua-duanya bisa untuk melihat ya membuka filenya. Tapi ada sedikit perbedaan ya, ada fiturnya yang membuat kenapa saya harus menggunakan dua untuk aplikasi ini. Mungkin saya klik aja langsung di sini. Ini contohnya. Ah, ini biasanya saya menggunakan yang Fins TV ya di sini. Nah, jadi kalau untuk Fins TV
Nah, jadi Vince TV seperti ini. Nanti saya coba perlihatkan ya hasilnya dengan menggunakan apa namanya bioedit. Nah, jadi di sini biar nanti kelihatan perbedaannya ya. Jadi sebenarnya sama ya. Ini dua-dua aplikasi untuk ini ya membuka file sequencing untuk apa melihat ya hasilnya. Tapi ada sedikit perbedaan ya antara keduanya. Jadi misalkan yang ini juga sama. Sebenarnya ada untuk scale-nya juga untuk kita bisa lihat lebih jelas ya peak-peaknya. Ini yang sebelumnya pada saat di teori saya jelaskan ya biasanya untuk file tracer, ini trace file ya untuk punyanya sequencing pasti dia akan muncul pik-pik seperti ini yang disesuaikan dengan warna apa namanya untuk basanya. Jadi setiap basa itu biasanya sudah dikasih fluoresennya juga yang beda-beda ya warnanya. Sehingga akan memudahkan untuk identifikasi. Nah, jadi ini juga di sini sebenarnya fiturnya sama ya. Jadi ada untuk scale-nya di sini juga untuk bisa diperbesar ataupun mungkin ini juga bisa dilihat seperti ini ya. Ini juga untuk memudahkan kita jelas untuk melihatnya. Nah, sama juga di Vince TV juga sama ya. Di sini juga ada scale-nya bisa diperbesar atau diperkecil. Yang untuk horizontal scale-nya juga ada. Termasuk juga di sini ad- ada di dalamnya ya. Di sini juga ada ini bahasa nukleotidanya juga ada. Kemudian juga di sini sudah diberikan anotasi ya. Jadi untuk lokasi dari tiap-tiap bahasanya. Biasanya kalau untuk di aplikasi itu dia per 10 bahasa seperti ini. Nah, mungkin perbedaannya ya kenapa kok saya minta untuk ada Vince TV juga ya. Sekalipun memang ya kalau untuk analisis kontik ya atau bikin konsensus itu fiturnya lebih lengkap ya ada di bioedit. Nah, tapi ada satu fitur yang memang di bioeditnya ini dia tidak punya, yaitu untuk melihat ada yang namanya Q value di sini. Di sini ya. Jadi untuk yang Q value ini ya, Q value ini dia sebenarnya adalah nilai quality value ya. Jadi di sini. Nah, jadi di sini bisa kita klik ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu contoh ya, saya pilih bahasa yang ini. Nah, ini akan muncul di sini nilai Q value-nya. Nah, jadi ini untuk memberitahukan ke kita untuk nilai kualitasnya. Nah, meskipun memang kalau secara lihat aja ya, kita sebenarnya bisa lihat di sini, ini mungkin biar lebih jelas ya saya besarin, nggak terlalu ini. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat sekilas ya, misalkan yang ini yang kayak landai di awal, yang ini sempat saya informasikan ya pada saat di teori kalau yang landai seperti ini sebenarnya ini yang kualitasnya kurang begitu bagus ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini kita tidak ikutkan ya, pasti kita trimming. Nah, jadi ini yang biasanya kita keluarkan ya, kita buang. Nah, mungkin kalau secara kasat mata ini memang kita bisa lihat seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau tahu yang pasti ya untuk nilai dari kualitasnya, biasanya kita bisa menggunakan nilai Q. Q seperti ini. Jadi misalkan ini Q-nya 5 ya. Nah, jadi biasanya itu Q-nya yang bagus ya, yang masih bisa kita pakai, itu untuk Q yang nilainya di atas 20. Nah, bahkan kalau untuk analisis ke apa namanya, ke NCBI ya, itu biasanya dia menggunakan bahkan 30. Nah, itu kalau untuk yang bisa terbaca ya, yang bagus kualitasnya. Jadi itu mungkin sedikit apa namanya informasi ya untuk nilai kualitasnya. Kemudian biasanya yang seperti sebelumnya saya informasikan ya, kalau untuk di 20 atau ya 20-an awal ya ini agak sedikit landai karena memang ini untuk penempelan primer. Jadi dia agak sedikit apa ya, tidak begitu stabil untuk di bagian awal. Bukan tidak stabil ininya ya, penempelannya, tapi lebih ke untuk ke mesin apa namanya bukan mesin sequencingnya ya tapi base callernya. Nah itu dia yang biasanya bagian untuk mengidentifikasi. Jadi karena dia tidak stabil sehingga biasanya
dia akan muncul juga untuk signalnya kurang begitu bagus untuk bagian peak-peaknya. Sehingga di sini akan muncul seperti ini ya. Jadi sifatnya dia landai. Nah, jadi ini biasanya itu kita tidak menggunakan. Jadi itu. Jadi itu untuk di bagian awal. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau misalkan eh, filenya ada, nanti boleh dibukakan mungkin yang awal ya untuk trimming, karena kita harus membedakan ya terlebih dahulu hasilnya, maka silakan kita menggunakan ya, kita menggunakan yang Vince TV ya untuk dibukakan filenya. Jadi ini awalnya saya bukakan dulu, kemudian silakan di standby-kan mungkin yang notepad-nya ya. Jadi ini saya carikan notepad. Nah, jadi ini notepad di PC-nya. Nah, jadi ini mungkin saya bukakan dulu untuk notepad. Nah, jadi ini notepad-nya juga agak sedikit ini ya. Nah, mungkin ini saya bukakan sendiri aja ya, jadi close ininya dulu. Nah, nah, jadi ini ya, jadi saya bukakan notepad, tapi mungkin sebelum kita copy pastekan ya, jadi kita nilai dulu ya kualitasnya. Jadi ini tahapan awal, oh agak kurang bagus ya, jadi dikecilin aja ini. Jadi kalau tahapan awal ini untuk trimming, nah pertama-tama nanti kita ngecek dulu, jadi kita lihat filenya ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini kan banyak pik-pik yang jelas ya. Jadi kalau awal-awal ini memang dia agak landai. Jadi agak landai ya untuk di bagian awal, tapi biasanya itu kita juga lihat untuk pengambilan ya, pengambilan sekuennya, itu kita ngopi dari sekuen yang peaknya jelas. Nah, jadi untuk membedakannya gimana Bu untuk bisa lihat mana yang sekuensnya bagus atau tidak. Yang pertama memang kita lihat dari nilai Q-nya ya. Jadi kalau Q-nya seperti ini, misalkan ini dia Q-nya rendah karena memang dia cuman 14 ya. Tapi sebenarnya secara penampilan juga kita bisa lihat dia tidak tegas ya seperti ini. Jadi jarak antara satu peak sama yang lain itu kalau misalkan dia jaraknya sama seperti ini, konsisten. Nah, ini kita bisa bilang ini bagus ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, dia agak kadang dia deketan, kemudian kadang juga dia overlap seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak bagus. Atau biasanya itu dia ada noise. Nah, ini kebetulan di sini nggak ada noise-nya. Mungkin nanti coba saya bukakan file yang lain ya. Nah, ini misalkan yang reverse. Nah, kalau untuk reverse ini kebetulan juga nggak ada ya. Dia masih cenderung bagus juga di sini bersih. Tapi ada, mungkin saya tunjukkan yang unpurified biasanya di situ ada. Nah, ini untuk unpurified. Nah, ini. Nah, ini dia banyak nih. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini di belakang-belakangnya. Nah, ini ada pik-pik yang tambahan yang kecil-kecil di bawah. Nah, ini yang kita sebut sebagai noise. Nah, jadi ini kalau seperti ini biasanya kualitasnya tidak bagus ya. Cuman ini kebetulan karena hasilnya yang tidak dipurifikasi sebelum dilakukan sequencing. Nah, mungkin yang Bapak Ibu sudah terima hasilnya untuk file sequencingnya, ada yang memang kelompoknya sengaja saya berikan yang sudah bagus ya, yang sudah dipurifikasi. Kemudian ada juga yang purifikasinya itu yang belum tidak dipurifikasi ya, langsung diadakan sequencing. Itu biasanya yang seperti ini ya, jadi yang tidak dipurifikasi, kemudian di sequencing, nah itu biasanya banyak sisa-sisaan di bawah. Nah, ini memang biasanya sisa-sisaan dari hasil, ini kebetulan karena yang di sequencing ini amplicon PCR ya sebagai templatenya, sehingga ini biasanya sisa-sisaan ya dari PCR-nya. Jadi misalkan sisaan dari primer, kemudian juga sisaan dari master mix-nya yang komponen-komponennya. Nah, itu sehingga dia mengganggu proses pada saat di sequencing. Nah, gitu. Jadi ini yang biasanya muncul ya sebagai apa namanya noise di sini. Nah, tapi kalau misalkan
noise-nya itu kayak tadi ya, seperti di eh, yang sebelumnya, di yang 2023 ini. Nah, ini contohnya yang Gen EGFR. Nah, kalau seperti ini yang cuma di awal-awal, bukan noise ya, ini lebih tepatnya dia landai karena memang tidak stabil di pembacaan. Nah, itu biasa disebabkan karena area penempelan primer. Sekalipun memang dia tidak, kadang ya mungkin ada file juga yang Bapak Ibu dapatkan ya, yang dia tidak pas untuk yang peak yang landai begini, dia tidak pas di 20 misalkan. Karena memang biasanya itu mesin sequencingnya pembacanya kalau di awal-awal itu dia masih penyesuaian dulu ya, sehingga dia kurang begitu bagus ya. Untuk signalingnya juga kadang dia jadinya seperti ini, jadi agak landai. Jadi itu biasanya kadang 30 bahasa ya sesudah area penempelan primer. Jadi bisa sampai 50 bahasa itu dia ini ya, apa namanya, kadang suka kurang bagus kualitasnya. Tapi kalau pengerjaan PCR kita amplikonya dia bagus, tempelannya jadi dia spesifik. Kemudian juga kita sudah purifikasi, dia bersih. Nah, itu biasanya bahkan cuman di awal-awal di sini aja. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di sini masih sempat di posisi 40 ya, dia masih ada area yang landai seperti ini. Jadi peaknya tidak jelas ya, seperti ini dia enggak. Jadi ini biasanya masih di awal-awal. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia cuma satu satuan peak seperti ini ya, kadang kita ambil aja ya untuk dianalisis. Nah, jadi biasanya gini, jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan ya, ini dilihat, jadi pastinya kalau udah 20 awal, karena ini kan biasanya area primer itu kan panjangnya kurang lebih sekitar 20-an ya, 18 sampai 20. Nah, jadi 20 awal itu pasti akan ditemukan seperti ini. Nah, ini kebetulan saya contohnya yang gen EGFR ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang gen EGFR nanti bisa mencoba ya. Jadi ini 20 awal ini sudah pasti akan kita buang ya. Nah, tapi saya sarankan memang tidak diedit ya langsung di dalam file di sini. Meskipun ini filenya sebenarnya bisa kita edit langsung di sini ya. Tapi biasanya kita copy paste aja. Jadi copy biasa seperti kita copy di Word. Bisa pakai Ctrl C juga bisa. Nanti bisa kita ambil untuk sekuennya. Jadi kalau untuk di awal, nah ini yang kemarin ada yang sempat menanyakan untuk yang misalkan N ya atau R. Nah biasanya kalau di awal, karena juga masih kurang begitu stabil ya untuk reaksi di awal di sini, sehingga biasanya itu untuk bukan mesin sequencingnya ya, tapi lebih ke base callernya. Nah itu dia software yang nanti dia bertugas untuk menerima ini ya signal fluoresennya. Nah, itu biasanya dia kadang tidak bisa mengidentifikasi secara akurat, sehingga biasanya dia karena tidak bisa identifikasi, biasanya dia kasih N di sini. Atau kadang-kadang dia tidak bisa contohnya membedakan bahasa yang purin ya, jadi dia kasih R di situ. Nah, itu beberapa kasus seperti itu. Kalau di awal ya itu biasanya karena memang berkaitan dengan primer ya penempelan, jadi kadang dia nggak bisa ya untuk menentukan itu. Nah, jadi tapi biasanya untuk kita siasati ya kalau kita buka dengan file dengan aplikasi Vince TV seperti ini atau BioEdit, ini kadang-kadang kita bisa edit di sini. Nah, tentunya dengan melihat si peak-peaknya. Jadi kalau misalkan untuk yang N di sini, ya ini sebenarnya kan kalau N ini kan bunyi artinya dia tidak bisa menentukan ya dia adenin kah ataupun timin ataupun guanin atau sitosin ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat di sini ada peak ya di sini. Nah, jadi di sini secara software base callernya dia tidak bisa menentukan ya, tapi sebenarnya secara tracer filenya ya kita bisa lihat di sini ada peak-nya. Nah, sehingga bisa di sini kita ganti, misalkan, oh kita ganti dari G di sini. Nah, ini saya contoh ya, saya ganti langsung ke di aplikasinya. Tapi tentunya kalau untuk dalam hal ini kita nggak edit ya. Nah, kecuali nanti misalkan Bapak Ibu menemukan ada yang seperti ini, kalau di tengah-tengah ya, itu biasa kadang-kadang mungkin ada mutasi atau yang lain sebagainya. Nah, sehingga agak sedikit
mengganggu ya, jadi pembacaan untuk sekuennya ya, signal fluoresennya. Nah, itu bisa kita edit manual. Nah, tapi memang tidak saya sarankan ya untuk mengedit langsung di tracer filenya. Kalaupun mau diedit, ya mungkin di save as. Jadi kita punya file original ya sebagai pembanding. Jadi nanti kalau misalkan datanya mungkin ada yang kurang sesuai ya sesudah kita analisis, kita bisa balik lagi menggunakan file original yang kita miliki. Mungkin itu. Nah, jadi ini saya kembali lagi. Jadi untuk analisis, biasanya untuk yang 20 bahasa awal, karena ini untuk berkaitan dengan bahasa ya, dengan penempelan primer, dan mungkin secara kasat mata juga kita bisa lihat ya, ini dia landai ya untuk peak-peaknya. Dia tidak konsisten ya, seperti kalau di daerah tengah-tengah ini. Nah, ini kan jarak antara satu bahasa dengan bahasa lainnya dia konsisten ya, jadi merata. Jadi tidak seperti ini ya. Jadi kadang dia berdekatan, kadang dia juga agak jauh. Ini sebenarnya dari sini aja kita bisa lihat. Nah, jadi kalau untuk 20, kalau misalkan Bapak Ibu lihat seperti ini ya, nah biasanya untuk 20 saya tidak ambil ya. Jadi biasanya saya ngambil antara 30, kalau misalkan 20 ini sudah pasti biasanya saya nggak ambil ya. Tapi biasanya sesudah yang kritikal untuk kita bedakan ya ini masih bisa kita ambil atau tidak. Nah, itu biasanya di area 20 sampai 50. Biasanya 50 ke atas itu dia sudah stabil. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi 50 ke atasnya dia udah peaknya udah bagus. Kebetulan juga ini karena dipurifikasi ya, jadi tidak ada noise-nya juga di bawahnya. Sehingga ini kita bisa gunakan. Bahkan sampai ke yang terakhir ya, ini kebetulan akhirnya biasanya itu kalau sequencingnya di bawah 400 BP ya, ini kebetulan dia di bawah 400 BP, termasuk contoh sequencing yang saya berikan ke Bapak Ibu juga di bawah ukuran 400 BP. Nah, itu biasanya ada stop peak-nya. Nah, stop peak-nya itu dia biasanya menggunakan adenin. Jadi ada peak sendiri yang naik seperti ini. Nah, itu biasanya adenin ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek filenya yang saya share, itu pasti kebanyakan stop peak-nya dia akan stop di adenin. Jadi itu untuk file, untuk berhentinya juga beberapa indikator. Meskipun itu tidak biasanya kalau file yang agak panjang ya, terutama agak sedikit beda kalau untuk sekuennya yang agak panjang. Kalau agak panjang biasanya lebih dari 1000-an misalkan. Nah, itu biasanya agak sedikit sudah mulai kurang bagus ya untuk di hasil sequencing belakang-belakangnya karena dia udah mulai landai karena berkaitan dengan reaksinya ya pada saat proses sequencing itu biasanya antara DNA-nya gitu ataupun mungkin eh, tag-nya ataupun yang lainnya ya sehingga dia biasanya udah kurang bagus ya untuk pembacaan. Nah, jadi ini untuk 20 awal ini memang kita udah fix tidak akan pakai ya karena memang tadi penempelan primer. Nah, mungkin yang lebih agak sedikit kita perlu tentukan ya ini untuk yang 20 sampai 50. Nah, misalkan kalau saya lihat secara langsung ya ini sebenarnya peak-peak dari 40 sampai 50 ini kita ambil secara garis besarnya aja ya. Sebenarnya ini dari peak yang ini ya, baru dapat peaknya yang bagus, tidak landai seperti ini. Meskipun ini landainya kalau kita mau dimaafkan lah ya, ini sebenarnya cuma satu. Dari bagian sini 30 ke atas juga sebenarnya udah bagus. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, sebenarnya pada saat analisis sequencing ada yang namanya daerah CRL. Nah, jadi daerah CRL itu apa? Daerah CRL itu daerah kita bilangnya contiguous read length ya. Jadi daerah yang kualitasnya itu bagus panjang tanpa ada putus-putus. Nah, biasanya lihatnya gimana? Jadi beberapa software untuk buka file dari sequencingnya itu biasanya kan untuk eh, apa quality value-nya ya, dia itu pasti ada pakai warna. Jadi ada pakai warna. Ini kebetulan kalau di sini, kalau diklik ya kita bisa lihat angkanya langsung. Tapi kalau misalnya kita nggak klik pun, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada garis ya, garis yang hijau-hijau di sini. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah di atas di sini, misalkan saya kasih contoh ini, meskipun agak mendekati ya, tapi sebenarnya ini dia key value-nya sudah 29.
Jadi key value-nya 29. Biasanya kalau key value-nya di atas 20 aja itu sudah persentasenya 99% ya untuk dia tingkat kepercayaannya maksudnya udah benar dia untuk apa namanya penentuan dari bahasanya. Jadi biasanya itu minimal 20 ke atas kita pakai. Meskipun kadang-kadang itu paling ada satu-satu ya yang muncul, ya itu kita masih bisa tolerir ya. Nah, tapi di sini misalkan kalau dari daerah 40 ini masih 14 ya, jadi tentunya kita nggak bisa di sini juga masih 11 ya. Mungkin yang bisa kita ambil dari sini. Jadi sini kalau mau yang spesifik ya. Nah, jadi nanti kita dari sini sampai di bagian yang akhir. Ini silakan nanti kita blok. Kalau kita mau klarifikasi yang terakhirnya ini kita ambil atau enggak. Nah, ini masih 20 ya. Jadi masih bisa kita gunakan. Jadi 20 ke atas nilai Q value-nya. Nah, jadi ini kita ambil tadi dari nah kalau ini Q-nya 25, ini 11 mungkin saya. Nah, ini saya blok saja. Kalau untuk bloknya boleh kita drag pakai kursor juga boleh, atau pakai shift kemudian klik ke samping. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan kalau sudah di blok, nah ini tinggal kita copy paste aja. Jadi kopinya boleh Ctrl C aja, kemudian kita pindahkan ke notepad-nya. Jadi misalkan di sini saya paste, nah nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi kalau sudah sampai segini, ini tinggal kita berikan judulnya. Jadi misalkan, karena ini kita akan analisis di Blast ya. Jadi kalau di Blast itu, filenya itu harus dalam bentuk format FASTA. Nah, jadi format FASTA itu kayak gimana? Jadi kita ada kasih lebih dari di sini, kemudian boleh kita kasih namakan. Nah, ini kebetulan karena gen EGFR, jadi saya bunyikan di sini EGFR. Mungkin karena ini sequence forward ya, jadi saya kasih aja underscore seperti ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh dinamakan saja. Misalkan Bapak Ibu mau tambahkan underscore kelompok satu k satu seperti ini. Itu juga boleh. Nah, jadi ini kebetulan karena untuk saya coba ya, saya ini, jadi saya pakai seperti ini saja. Kemudian nanti kita kerjakan lagi untuk yang reverse-nya. Jadi kita tutup dulu, kemudian ini ada reverse-nya. Nah, reverse-nya juga sama. Jadi kita buka filenya. Nah, jadi reverse-nya ini juga kita ngecek ya. Jadi ini seperti tadi juga sama ya. Jadi untuk 20 atau 30 bahasa awal ini dia masih agak dia landai di sini ya. Bahkan untuk di sini ya ini masih kelihatan landainya ya. Bahkan kualitasnya juga meskipun ini 21 ya masih bisa, tapi kalau kita lihat juga di sini ada beberapa yang kurang begitu bagus ya pick-nya. Nah, jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan ini kan masih 20-an ya, jadi sebenarnya masih bisa kita ambil untuk sekuennya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ambil yang jelas, ini sebenarnya dari daerah 40-an juga boleh. Nah, tapi ini sebenarnya personal judgment-nya ya, jadi penilaian pribadi ya. Tapi kalau untuk patokannya ya, patokan minimal key value-nya. Jadi minimal key value-nya harus di atas 20. Jadi untuk memastikan juga kualitasnya bisa kita pakai nanti pada saat analisis di BLAS. Sekalipun BLAS itu yang di NCBI ya memang bagusnya itu 30. Tapi eh, kalau mau 30 ya saya sarankan memang yang peak-nya jelas seperti ini. Nah, kalau peak-nya jelas seperti ini, nah ini sudah pasti apa nilai Q value-nya juga akan tinggi. Tapi kalau dia agak seperti ini, nah ini dia biasanya masih 20-an ini. Nah, ini juga ini. Nah, ini kebetulan dia tinggi, dia masih jelas persentasenya. Nah, ini bisa kita ambil sebenarnya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu lihat saja. Memang sebisa mungkin ya kita menyelamatkan untuk sekuennya yang bisa kita dapatkan ya karena ini data untuk bahasanya ini akan kita pakai untuk analisis. Jadi kalau bisa memang kalau bisa misalkan nih kita masih bisa nemu di sini untuk yang nilai Q value-nya 54 ya meskipun mungkin kelihatan ya peak-nya kalau di sini kurang begitu jelas ya seperti yang ada di bahasa yang belakang-belakang ya. Tapi tidak apa-apa karena ini kan Q value-nya juga bagus ya nilai. Dan juga kalau kita lihat di sini dia juga udah di atas ya dari
nilai di sini yang ada garis hijaunya di sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal di apa namanya di ini ya, tinggal di apa namanya di drag aja di sini. Nah, jadi di sini sampai di akhir ya. Ini saya ambil keseluruhan ya karena rata-rata di sini peaknya udah tinggi-tinggi ya untuk nilai key value-nya di atas. Nah, jadi ini untuk CRL-nya ya, jadi CRL-nya di sini. Nah, nanti kalau sudah tinggal di copy aja, ini Ctrl C, kemudian kita pindahkan di file notepad-nya. Jadi file notepad-nya kita bikin di bawahnya ya. Jadi ini kebetulan saya bikin baru, kemudian saya kasih kepalanya juga ya untuk ini data apa, seperti itu. Jadi EGFR underscore reverse. Nah, seperti ini. Jadi ada dua reverse, ada forward, ada reverse. Nah, nanti kalau sudah tinggal Bapak Ibu save aja. Jadi save filenya. Nah, jadi ini mungkin saya save dulu di file ya. Jadi ini saya save filenya dulu di, nah ini. Nah, ini saya di dua ya, mungkin yang sequencing. Nah, tapi mungkin ini saya bilang aja, misalkan trimming ya. Saya kasih contoh. Trimming. Ini hasil trimming ya. Kemudian saya save di sini filenya. Nah, ini kalau sudah sampai di sini, ini berarti kita sudah punya file untuk hasil trimming. Nah, jadi ini kita sudah selesai tahapan yang pertama. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu udah bisa mengikuti. Nah, mungkin saya cross-check dulu ya sebelum saya lanjut lagi ke yang berikutnya ya untuk analisis kontik. Nah, di awal apakah Bapak Ibu ada kendala atau sejauh ini bisa untuk di trimming, untuk di sequencingnya? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak masalah atau ada kendala pada saat Em- melakukan trimming? Emang harus di copy ke notepad dulu ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Iya, betul. Kenapa di copy ya? Karena kita butuh file dalam bentuk sequence seperti ini, ya. Jadi kita butuh untuk apa? Huruf-huruf ya. Jadi bahasanya kalau tadi itu kan kita dalam bentuk ini. Nah, sekalipun sebenarnya file yang ini ya, file sequence. Coba mungkin saya buka dengan Notepad. Ini sebenarnya dia juga. Nah, ini sebenarnya kan dia bisa ya seperti ini. Nah, cuman kenapa saya tidak menggunakan yang ini ya untuk kita mengedit ya? Karena memang kalau menggunakan seperti ini kita tidak bisa lihat. Nah, jadi memang sengaja pada saat orang biasanya melihat ya atau membaca atau menilai kualitas dari hasil sequencing, pasti nanti dia akan melihat dulu ke tadi ya untuk file tracernya. Nah, nanti kalau sudah baru kita kopikan sekuennya. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan Ibu, kenapa sih kok kita harus mengkopikan ke Notepad? Nah, karena memang Notepad ini nanti ini untuk file yang nanti kita gunakan buat analisis di software yang untuk lanjutannya ya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan si BioEdit ya. Jadi ini kita menggunakan BioEdit atau biasanya itu kalau kita sudah hasil dari BioEdit juga pasti nanti kita kopinya dalam bentuk seperti ini ya. Akan kita copy juga ke Notepad. Eh, Kenapa? Karena biasanya ini file yang biasanya kompatibel juga untuk di apa namanya di BLAST ya yang ada di NCBI. Kita menggunakan Word, biasanya dia nggak kebaca, nggak mau gitu. Jadi kadang kita harus pakainya yang Notepad gitu. Jadi yang apa namanya ekstensinya teks di sini ya, TXT. Nah ini biasanya bisa dibaca gitu. Nah meskipun memang ya editingnya bisa kita pakai Word juga. Kalau yang lalu itu agak saya kerja dua kali ya karena harus editing di sana. Tapi sebenarnya bisa kita langsung menggunakan Notepad aja seperti ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti mungkin ketika kita mengerjakan nanti pasti akan kelihatan ya kenapa sih kok kita harus pakai yang file text seperti ini. Karena biasanya juga kalau kita langsung menggunakan tadi ya yang ekstensinya yang seks seperti ini,
SEQ. Nah, ini biasanya dia nggak bisa ini kalau kita masukkan ke NCBI gitu ya, atau kita mau analisis di bioedit. Nah, itu dia nggak mau biasanya. Makanya kita harus editingnya pasti pakai Notepad. Nah, gitu. Notepad itu biasanya filenya dia lebih bisa kompatibel ya, jadi lebih universal, bisa dibaca. Nah, itu. Nah, mungkin izin kalau tidak ada kendala, saya izin lanjutkan ya. Ini terkait untuk yang lanjutan ke analisis kontiknya. Nah, kalau tadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya ya file yang disimpan seperti ini ya. Jadi ada hasil trimmingnya. Silakan kalau mau dinamai ya sesuai dengan uh, kesepakatan kelompoknya silakan ya, tapi intinya ada file untuk hasil trimmingnya. Kemudian ini kita akan masuk ke untuk analisis kontik ya. Jadi untuk analisis kontik itu apa maksudnya? Jadi kalau di sini kan kita punya file yang sequen forward sama sequen yang reverse. Nah, tapi dengan analisis kontik kita mau membuatkan konsensus ya. Jadi konsensus antara forward sama reverse. Nah, kenapa? Karena pada saat kita melakukan pencarian ya di database misalkan kayak di NCBI seperti itu. Nah, itu biasanya eh, kalau misalkan kita cuman menggunakan yang forward saja, pasti informasinya itu dia tidak full ya seperti eh, target yang kita amplifikasi. Nah, sehingga untuk bisa memastikan ya informasinya kita itu lengkap ya untuk daerah yang kita sudah lakukan PCR, maka biasanya kita menggunakan dua informasi ini. Nah, informasi ini kita harus carikan konsensus sekuennya. Nah, jadi makanya kita lakukan analisisnya. Biasanya yang punya fitur untuk bisa analisis kontik itu ada di bioedit. Nah, makanya meskipun bioedit ini sebenarnya juga bisa lihat ya filenya, tapi karena kelemahannya dia nggak bisa lihat apa key value. Nah, makanya eh, untuk melihat key value untuk bagian trimming ya, ini saya gunakan yang Vinci TV. Nah, kebetulan ini bisa digunakan. Nah, terus kita lanjut. Nah, mungkin biar kelihatan ya, ini saya closing dulu. Tadi karena saya sudah buka. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya aplikasi bioedit ya, nah ini saya closing dulu, biar nanti Bapak Ibu bisa lihat ya tahap-tahapan untuk proses editingnya ya. Jadi ini saya buka dulu dari edit, bioedit ya, bioedit. Nah, jadi ini saya buka seperti ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu buka si aplikasi bioedit, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi untuk muncul, nanti kita tinggal buka untuk proses konsensusnya ya. Pertama kita buka di file, kemudian kita klik di sini New Align. Nah, jadi ini untuk bikin sesi yang barunya. Nah, jadi ini saya klik. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah berhasil ya untuk diklik, dibukakan. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini, nah nanti kita klik lagi. Nah, tapi kali ini kita kliknya di import. Nah, mungkin sebelum saya klik, sedikit saya jelaskan dulu ya, kenapa kok kita buka sesinya yang alignment. Jadi untuk membuatkan si eh, konsensus sekuennya, sebenarnya ini sekuen yang punyanya forward sama reverse, ini kita akan lakukan alignment. Jadi kita akan tumpang tindih ya, jadi disatukan, di merger ya, bunyinya di merger. Nanti akan makanya kita untuk proses untuk biar dia bisa dibuatkan konsensus biasanya akan didahului dulu dengan alignment. Nah, makanya untuk program di bioedit kita bukakan tadi untuk new alignment dulu. Jadi untuk sesi alignment kita bikin new alignment. Nah, ini seperti ini ya tampilannya kalau sudah terbuka. Nah, kemudian untuk membuka filenya, kita klik di sini file lagi, tapi kali ini kita pilih info yang import. Nah, import, kita pilih opsi di sini sequence alignment. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Jadi saya ulang lagi, dari file, kemudian nanti kita pilih import di sini. Nah, nanti kalau sudah import, kita klik di sini sequence alignment. Jadi di sini ada sequence alignment file. Nah, jadi kita klik di sini.
Nah, ini ketika saya klik, nanti dia akan terbuka opsi ya untuk kita mencari data tadi yang mana. Nah, tadi kebetulan saya save-nya di sini. Nah, kemudian di pendidikan ya tadi saya save. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan tempat filenya itu di mana ya. Kalau di save-nya di desktop ya silakan diklik di sana. Di sini. Kemudian, nah ini kemudian tadi kan di luar ya. Kalau misalkan tidak terbaca, ini Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu pilih all file. Nah, di sini ya. Kalau misalkan di awal yang dia ini ya, yang tadi cuman Jinbeng file, nanti dia nggak kebaca. Ya, jadi kita pilih all file untuk file types-nya. Nah, nanti akan muncul di sini file yang tadi kita sudah simpan. Nah, ini kebetulan punya saya ada di luar sini. Jadi ini saya pilihkan, saya klik open. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi kita sudah punya dua sekuennya tadi yang kita sudah ada yang forward, ada juga yang reverse di sini. Nah, ini selanjutnya kan kita mau lakukan alignment ya. Jadi kita akan dilihat dulu ya kemiripannya. Nah, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan satunya forward, satunya reverse ya. Sekalipun dia menargetkan di ibaratnya apa ya? Daerah yang sama, tapi karena satunya forward, satunya reverse, tentunya kan berarti beda ya. Jadi satunya ini mungkin dari lima aksen ke tiga aksen, satunya yang sebaliknya. Nah, sementara kalau kita mau lakukan alignment ya, atau kok kita mau bikin konsensusnya, itu kita harus menyatukan dua ini. Jadi harus duanya ini di arah pembacaannya yang sama. Nah, gimana caranya untuk kita buat pembacanya sama? Jadi sebelum kita alignment, kita harus samakan dulu arah pembacaannya. Nah, caranya seperti apa? Kalau untuk forward ini kan dia sudah dari 5 ke 3 ya. Jadi ini kita tetap aja, tapi mungkin yang reverse-nya aja ini yang kita balik arahnya ya. Jadi biar arah pembacanya sama dengan yang forward. Nah, jadi misalkan di sini cara membuatnya seperti apa? Jadi kita klik dulu di sini ya. Nah, kalau kita klik nanti kan dia muncul hitam seperti ini ya Bapak Ibu. Artinya sekuen untuk yang reverse-nya ini dia sudah aktif. Kemudian kita klik di sekuen. Nah, nanti sekuen ini Bapak Ibu pilihkan yang nucleic acid ya. Nah, jadi untuk nucleic acid di sini ada pilihan reverse complement. Ya, jadi kita buat dia supaya arah pembacaannya itu dia sama ya seperti yang di sekuen yang forward. Nah, jadi kita klik di sini. Nanti saya ulang sedikit dulu. Jadi Bapak Ibu pertama-tama itu klik dulu di sini. Kalau sudah dia warnanya hitam, artinya kan sudah aktif ya untuk sekuen yang kita pilihkan. Nah, nanti kalau sudah, kemudian kita pilih sekuen ya di sini. Nah, kalau sudah pilih di sequence, nanti kita pilih di sini yang nucleic acid. Nah, karena memang datanya kita ini adalah data yang DNA ya, jadi yang makanya kita pilihkan ini. Kalau protein juga bisa, tapi itu nanti agak sedikit berbeda ya. Nanti kalau datanya kita protein, tapi ini karena nucleic acid ya. Nah, kemudian pilihkan yang reverse complement. Nah, jadi tinggal nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil untuk menemukan menunya, tinggal nanti diklik saja seperti ini. Nah, nanti di sini dia udah langsung otomatis dia ganti. Jadi ini, kalau sudah dia terganti, kemudian, nah nanti kalau sudah dia tergantikan ya di sini, kemudian kita akan lakukan alignment. Nah, jadi alignment ini apa? Jadi alignment ini kita lihat ya, jadi bagian mana kira-kira dari forward sama reverse yang dia punya kemiripan ya atau kesamaan ya. Nah, jadi biasanya untuk bisa bikin konsensus, kita harus bikin analisis alignmentnya dulu. Nah, makanya kali ini kita akan lakukan alignment ya. Tadi karena kita sudah memastikan arah pembacaannya sama, jadi sama-sama 5 aksen untuk ketiga aksen ya. Jadi untuk pembacanya di
disamakan seperti forward ya di sini. Nah, ini sekarang kita akan lakukan alignment. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu blok dua-duanya ya, atau caranya gimana? Ini klik dulu salah satu, kemudian klik kontrol lagi, klik R-nya, sambil klik kontrol ya, kemudian nanti diklik lagi untuk yang R-nya, sehingga nanti kedua ini ya, kedua yang di forward sama yang reverse-nya nanti dia warnanya berubah jadi hitam. Nah, kalau kita cuman klik salah satu, pastinya nanti ininya saja ya yang warnanya cuman hitam. Jadi artinya cuman ini saja yang di kita apa pilih. Tapi kalau ini juga kalau misalnya kita klik salah satunya aja seperti ini. Jadi biasanya itu kita klik kontrol, kemudian klik satunya lagi supaya dua-duanya itu dia terblok ya seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil ya untuk memblok, nanti warnanya hitam ya seperti ini, baru nanti bisa kita pilihkan menu ya untuk bikin alignment-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin agak eh, terlambat ya, ini jadi satunya tinggal diklik salah satu dulu, kemudian nanti klik kontrol, jangan dilepas, lalu klik yang satunya lagi untuk yang reverse-nya ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu untuk proses ini ya, apa namanya alignment-nya, nanti kita pilih menu alignment di sini ya. Kita untuk reverse complement kita pakai menu sequence. Sekarang kita untuk di alignment kita pilih menu ini. Ya, jadi kita klik di sini ada menu alignment tulisannya. Kita klik di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada pilihannya. Sebentar ini. Oh, bukan di sini izin. Ini untuk pilihnya masih di sequen ya. Oh ya, saya salah klik menu ya. Jadi untuk alignment, untuk bikin alignmentnya, nah ini nanti kita kliknya di menu sequen ya, izin ralat. Jadi bukan di menu alignment yang di sebelahnya ini ya. Ini kalau untuk bikin konsensus sequennya. Jadi kalau untuk dia kita alignmentnya, kita pilih di menu sequen. Nah, nanti kita pilihkan pairwise alignment. Mungkin ada yang tanya kenapa kok pilihnya yang ini? Karena sekuen yang kita akan lakukan alignment ini ada dua sekuen. Nah, jadi kalau misalkan dia lebih dari itu, biasanya kita gunakan yang multiple sequence alignment ya, tapi itu tidak ada kebetulan di sini. Nah, jadi ini kita pakai yang pairwise. Nah, kemudian di sini akan muncul pilihan lagi nih, jenis alignmentnya. Nah, ini ada global, ada allow end to slide, sama perhitungan ya, identitas sama similaritas ya. Kalau kita kan tujuannya untuk melihat kemiripannya ya, jadi kita tidak menggunakan yang calculate identity. Di sini kita nggak pakai yang ini. Kalau yang global, ini juga biasanya itu hanya melihat keseluruhan ya. Nah, sehingga ini juga kita nggak pakai, tapi yang allow ends to slide. Ya. Nah, di sini ini yang kita pakai. Nah, jadi kita klik di sini. Nah, ini saya klik. Nah, oke, nanti dia akan muncul Windows ya untuk scoringnya, tapi ini diabaikan saja karena ini kita nggak analisis khusus alignment ya, jadi ini bisa di closing. Nah, ini untuk analisisnya. Nah, ini untuk analisisnya akan keluar seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu scoring ya, di scroll maksud saya. Jadi kalau di scroll, ini lihat ini, ada bagian yang mirip. Nah, jadi ini kebetulan yang di atas yang forwardnya dia konsensus ya. Jadi ini ada bagiannya yang sama seperti ini. Kemudian nanti dia juga ada sampai ke akhir. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada bagian yang di cover ya sama bagian hasil sequencing forward, tapi ternyata di reverse-nya dia tidak cover. Nah, begitu juga kalau kita lihat di bagian awal, ada bagian yang di cover dari si bagian yang reverse, hasil sequencing yang reverse ya, tapi dia tidak di cover di bagian yang forward. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus bikin konsensus ya antara keduanya untuk meningkatkan akurasi ya dari pembacaannya. Nah, jadi
kalau kita sudah punya hasil seperti ini, nah ini kan sudah punya ya hasil dua-duanya untuk alignment. Jadi kita bisa lihat yang wilayah tengah-tengah ini yang dilalui baik di forward maupun yang reverse. Ini yang sama. Nah, ini, nah kalau kita sudah punya hasil seperti ini, selanjutnya kita bisa bikin konsensus sekuennya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi ya, kalau kita mau lakukan alignment, kita blok ya untuk sekuennya. Nah, ini juga biasanya kita blok dua-duanya. Jadi ini kita klik di sini, kemudian kita klik salah satunya lagi seperti ini. Nah, jadi ini sudah terblok seperti ini ya dua-duanya. Kemudian nanti kita akan pilihkan ya, jadi dua-duanya di sini. Kemudian nanti kita pilihkan di, nah kali ini baru kita klik di alignment. Kemudian kita klik pilih menu yang create consensus sequence. Nah, jadi sekali lagi, jadi bukan menu yang tadi ya, yang, nah ini mungkin saya buka dulu. Nah ini kalau ini bukan ya, menu yang, nah ini saya kecilkan ya menunya. Dan bukan menu yang ini juga ya. Nah, kalau yang ini kan yang awal sekali ya sebelum kita lakukan alignment. Jadi bukan yang ini ya. Jadi ini kita hilangkan biar dia tidak aktif ya. Nah, kemudian yang kita pilihkan yang ini. Ya, jadi ini yang kita blok ya. Jadi kalau Bapak Ibu agak terlupa ya untuk cara bloknya. Jadi ini kita klik dulu di sini, kemudian klik kontrol, lalu kita klik lagi yang satunya. Jadi agar dia terblok dua-duanya. Nah, nanti kalau sudah terblok seperti ini, kemudian kita klik di sini alignment. Nah, lalu kita pilihkan menu create consensus sequence ya di sini. Nah, di sini. Nah, jadi ini kita klik. Nah, ini kalau saya klik, nah nanti akan muncul di bawahnya yang namanya konsensus. Jadi konsensus ini maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat, ini sebenarnya antara sekuen yang forward sama reverse-nya ini dia di merger. Jadi dijadiin satu ya. Jadi biar pembacaannya nanti dia cover semua area amplifikasi atau area yang kita lakukan PCR. Jadi ini misalkan, ya jadi ini kalau kita lihat, kita scroll, nah ini dia satukan semua jadi ya. Nah, jadi sehingga nanti kita dapat datanya ya itu yang panjang. Jadi sudah cover antara forward sama yang reverse. Nah, nanti yang bagian yang sudah kita apa buatkan ini kan ceritanya konsensusnya udah ada ya. Sebenarnya ini kita bisa copy ya. Jadi nanti sama seperti tadi. Nah, mungkin boleh kita bikinkan filenya yang baru ya di sini. Nah, jadi untuk mengkopikan konsensus sekuennya ya. Nah, jadi misalkan ini bisa kita ambil sekuennya. Hmm, Bu, berarti notepad-nya yang baru ya, Bu ya? iya, betul. Jadi pakaikan notepad yang baru. Nah, kenapa harus pakai Enggak notepad yang yang tadi ya? betul. Jadi kenapa kok kita nggak eh, tidak menggunakan ya notepad yang lama? Kalau yang lama kan kita punya di sini yang file ada forward sama reverse ya. Nah, tapi kenapa kok kita nggak pakai ini yang baru? Karena nanti kita akan analisis di NCBI ya di sini NCBI. NCBI. Nah, jadi kalau kita mau, oh ini di PubMed-nya yang terbuka. Nanti kalau kita buka di NCBI di sini, nah misalkan ini ya. Nah, nah, jadi kalau kita analisis lanjutan ya sebenarnya sesudah semuanya ini kita pakai di BLAST. Nah, di sini. Jadi kalau di BLAST ini, nah karena kita menggunakan file yang nukleotida ya sebagai inputnya, ini kan sebenarnya file nukleotida ya. Bahasanya ada adenin, guanin, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita pakai di sini ya untuk analisis lebih lanjut. Nah, nanti kita akan masukkan di sini filenya. Ya, jadi boleh kalau misalkan ini sebenarnya bisa kita langsung pilih file seperti ini. Kita pilih file apa namanya notepad-nya.
Tapi kalau misalkan nggak seperti itu, misalkan Bapak Ibu maunya dijadikan satu aja ya, biar filenya nggak hilang ya untuk hasil analisis, boleh juga dijadikan satu notepad ya di sini dengan catatan nanti pada saat kita analisis ya di Blast, kita harus copy paste. Jadi bukan file yang nanti kita upload ya, tapi nanti konsensus sekuennya aja. Misalkan kayak begini, nanti cuman ini kita copy kemudian nanti kita pastekan di sini. Jadi itu opsinya ada dua. Kalau misalkan Bapak Ibu mau apa namanya dijadikan satu aja nih untuk dengan file konsensus, silakan. Jadi boleh dengan catatan nanti pada saat kita analisis di Blast, berarti nanti di copy paste, kemudian kita pindahkan ke sini. Tapi kalau misalkan ingin upload file, jadi kita di sini juga ada opsi ya kalau untuk dianalisis di Blast, kita bisa upload file, berarti filenya harus kita pisah ya, di notepadnya yang baru. Nah, gitu. Jadi ini dua-duanya sama ya bisa dipakai ya, asalkan memang isian filenya harus dalam bentuk FASTA ya. Makanya tadi saya mintakan ini harus ada di kita kasih anotasinya seperti ini ya untuk judul dari sekuennya. Jadi misalkan ini kita kasih lebih dari, kemudian sekuennya seperti ini. Jadi biasanya nggak dikasih spasi ya. Jadi makanya saya kasih di sini underscore gini untuk di apa namanya di judulnya. Nah, jadi itu silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Sebenarnya sih kalau filenya biar nggak hilang ya, mungkin lebih bagus kita jadikan satu ya di file Notepad. Nah, jadi ini untuk latihan nanti disesuaikan saja. Nah, jadi ini saya kembali lagi ya. Jadi ini kan filenya sudah ada di sini. Oh iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi kan pas kita trim terus kita copy paste ke Notepad udah langsung Mm-mm. pasta. Tapi kalau kita langsung dari ininya apa TV-nya ke itu tadi NCBA-nya Ah, bisa ah, langsung aja. Langsung bisa. pas Yang copy itu paste yang ini ya Bu ya? ya kan tadi pas kita copy paste di sini ke Notepad kan langsung tuh pasta kan. Uh, Ah, ah. Copy paste dari sini langsung ke NCBA-nya langsung pasta juga nggak gitu, Bu? Bisa, tapi yang dimaksudkan dengan fasta sebenarnya ini Bu, ada ini dari kemudian ada namanya di sini. Jadi ada judulnya. Jadi biasanya kalau format fasta yang dimaksud itu yang penting ada ini. Nah, jadi kita bisa masukkan langsung. Sebenarnya bisa masukkan langsung ya. Kalau kita copy dari Vince TV misalkan. Nah, cuman biasanya kalau dari Vince TV, kalau kita copy paste kan kadang dia nggak punya ini. Jadi nggak ada anotasi lebih dari, kemudian judul sekuennya itu dia nggak ada. Meskipun sebenarnya dia kalau nggak salah di sini ada pilihan ekspor ya kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Nah, ini tapi ini dia dalam anotasinya sekuen ya, jadi agak sedikit dia beda. Atau biasanya itu kopi. Nah, ini kopi juga sebenarnya bisa ya. Jadi kopi ini juga kalau kita misalkan ya saya kasih contoh di sini, saya pastekan. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Cuman memang kalau kita lihat ini dia nggak ada lebih dari, kemudian judul sekuennya. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk format FASTA, dia butuh ini bagian ini. Jadi untuk dia bisa dikenali sebagai, oh ini filenya file FASTA. Gitu. Makanya biasanya saya pindahkan dulu di Notepad, kemudian dikasih judulnya dulu seperti ini. Supaya nanti pada saat kita mau analisis, misalkan kita copy paste biasa aja juga nggak apa-apa. Yang penting kepalanya ini yang ada judul sekuennya ini dia juga harus ikut. Nah, nggak bisa sekedar misalkan ya, saya nggak pakai tanda lebih dari seperti ini. Nah, ini biasanya nanti nggak mau kebaca ini kalau kita masukkan di NCBI. Nah, sehingga biasanya harus kita pakai lebih dari. Karena di NCBI itu kan dia sudah tulis di sini ya. Jadi dia sudah bilang kalau tidak apa namanya rekod yang dari NCBI-nya langsung, dia boleh pakai sekuen tapi harus dalam bentuk FASTA. Makanya dia bilang di sini FASTA sekuen gitu. Dengan FASTA sekuen itu apa? Jadi FASTA sekuen itu ya tadi selain sekuen dari bahasa nukleotidanya, tapi dia harus ada kepalanya di sini. Dia pakai tanda lebih dari. Nah, tapi biasanya
tidak ada spasinya ya dari lebih dari seperti ini enggak. Jadi biasanya dia harus nempel dengan tanda lebih darinya. Berarti Aku Oke. kalau izin tanya Bu, berarti kepalanya itu judulnya ya Bu atau namanya gitu ya? Betul, betul. Jadi misalkan sekuennya itu kita sekuennya gen katakanlah Braka satu gitu. Nah, berarti nanti ini nama sekuennya kita namakan di sini. Nah, jadi nanti pada saat dia muncul di sini, nah nanti dia akan bisa teridentifikasi, terbaca nanti sama sistemnya di sini. Kalau misalkan, misal ya, katakanlah mungkin hasil sequencingnya itu mungkin sekuen yang kita belum ketahui ya. Jadi katakanlah mungkin kita bisa kasih nama ya, lah di sini contohnya unknown gitu. Nah, atau kita mungkin mau bilang karena biar cepet ya, jadi ya udah ini sekuennya sekuen X begini. Nah, itu juga boleh silakan. Tapi intinya harus ada namanya ya untuk memudahkan kita juga identifikasi, tapi juga di sisi lain sama si ini ya database-nya juga bisa terbaca gitu. Ya, silakan. Mungkin ada lagi tadi yang ingin bertanya. kalau nggak ada tanda header besar dari itu tadi nggak bisa Mm-mm. ya. Iya, kalau tidak ada tanda lebih besar begini, nah nanti dia nggak akan terbaca. Justru eh, kenapa yang disebut file fastanya itu karena ada ini, ada kepalanya di sini. Nah, di sini. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin buka file Jinbang ya, kalau lihat sekuen fastanya pasti nanti ada kepalanya di sini. Dia ada kasih tanda lebih dari, kemudian informasi terkait sekuennya. Tuh. Jadi kalau kita nggak pakai, misalnya ya saya cuma pakai namanya aja seperti ini, saya nggak pakai tanda lebih dari, itu biasanya nanti di sistemnya dia nggak akan terbaca. Itu karena memang dia sudah kasih info juga ya kalau dia mintanya yang FASTA ini. Jadi ini biasanya saya kasih lebih dari, kemudian dikasihkanlah namanya. Jadi biasanya kalau saya sih namanya biar jangan yang panjang-panjang ya, nanti saya nggak bisa ingat. Jadi yang pendek-pendek aja seperti ini sudah cukup untuk bisa membedakan yang maksudnya identitas sekuennya gitu. Nah, dari Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya sebelum saya lanjut? Ibu, maaf Bu, Iya, I- silakan. kalau kita ngetrimnya mulai dari 30 di forward, di reverse-nya juga 30 mulainya ya Bu. Sebenarnya nggak ada patokan, misalkan ya harus sama antara saya trimming di forward sama ada ya. Kalaupun ada yang sebenarnya yang lebih kepatokan itu adalah nilai yang Q-nya ini. Jadi kualitasnya. Jadi secara ibaratnya kita lihat langsung yang langsung di sini observasi misalkan peaknya kalau yang udah landai-landai begini itu biasanya peaknya juga nilai kualitasnya juga pasti rendah. Ya tidak, maksudnya tidak yang tinggi-tinggi ya. Beda kalau yang peak-peaknya bagus, yang jelas, nah itu biasanya peaknya tinggi. Cuman biasanya sih kalau 10 awal tidak diambil ya karena itu untuk daerah primernya. Nah, jadi biasa saya ambil 20 ke atas. Cuman memang yang jadi area penentuan kan 20 sampai 50. Cuman kalau tadi pertanyaannya harus nggak disamain, misalkan saya forwardnya saya motong dari 30 BP. Posisi 30 di sini ya. Apakah di reverse-nya juga harus disamakan? Ya belum tentu. Ya misalkan mungkin ya punya reverse-nya justru dia agak lebih bagus katakanlah oh mungkin di daerah eh, posisi 25 di sini misalkan dia udah apa namanya peak-nya udah bagus. Contohnya nih oh Q-nya udah 31 nih bisa kita ambil gitu. Nah, boleh kita ambil di situ. Tapi katakanlah mungkin yang punya forwardnya yang agak sedikit dia kurang bagus ya. Jadi agak sedikit kita motong banyak. Nah, itu berarti agak bisa ada perbedaan antara kita trimming yang forward sama kita trimming yang reverse. Nah, dan trimmingnya memang tidak hanya di depan ya. Kebetulan kalau Bapak Ibu memperoleh file yang mungkin dia yang di
purifikasi ya, yang di purified itu biasanya pasti bagus-bagus itu sekuennya. Jadi sampai akhir juga bisa diambil gitu. Tapi ada beberapa yang kalau tidak dipurifikasi, nah pasti nanti banyak sekali noise-noise-nya di bawah. Nah, kalau seperti itu, bagaimana? Apakah kita motong semua-semuanya? Ya tentu tidak. Kalau semua di trimming ya pastinya nggak ada datanya untuk kita lakukan analisis. Biasa minimal ya, minimal untuk yang bagian awal sama bagiannya yang akhir. Nah, itu yang biasanya kita lihat. Sekalipun ini kalau untuk dataset yang saya berikan ya, ini memang kan forwardnya sendiri, reverse-nya sendiri hasilnya. Jadi ada kemungkinan besar hanya di salah satu bagian ya yang dia eh, kurang begitu bagus. Jadi seperti ini dia agak landai-landai. Nah, itu biasanya hanya di salah satunya aja. Seperti itu ya Bu, jadi tidak ada ketentuan bahwa eh, karena di forwardnya saya potong dari posisi 30 berarti di reverse-nya juga 30. Nah, jadi itu tidak ada ketentuan ke sana. Sebenarnya sih lebih, kalau yang lebih pas ya itu kita lihat dari nilai Q-nya. Jadi Q value-nya di sini yang kita cek itu. Kasih Bu. Nah, iya. Dari Bapak Ibu lain ada lagi atau boleh kita lanjutkan dulu? Ibu izin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Bu, tadi kan disampaikan mengenai stop peak tuh. Eh, Mm-mm. Stop peak itu sendiri, Bu, apakah kita mencarinya atau kita bisa copy datanya sampai habis? Boleh. Oke, kalau topik itu kadang ada yang sebenarnya kalau untuk ini ya, ini kebetulan karena dia pendek ya, jadi dia berhenti di topiknya di sini. Tapi kalau datanya agak panjang, itu sehingga biasanya kan di akhir-akhirnya dia sudah kurang bagus itu sudah mulai landai, kemudian banyak noise-nya. Nah, itu biasanya akan kelihatan ada stop peak-nya, dia muncul sendiri yang bagus, peak-nya yang di A ya, bahasa A di situ. Tapi kalau untuk yang sekarang ya, karena ini kebetulan juga dia pendek ya, jadi biasanya itu dia udah bagus sampai yang terakhir di sini. Sehingga untuk pengambilan sekuennya bisa kita copy sampai habis itu. Nah, itu mungkin nanti kalau ini kebetulan saya karena nggak ada ya untuk data yang panjang yang bisa sampai seribuan lebih. Nah, itu biasanya kalau yang panjang seperti itu, nah biasanya itu akan kelihatan sekali pembeda antara yang stopik, kemudian sesudah stopiknya di sini, dia biasanya ada sekuen yang di belakang-belakangnya. Nah, itu yang belakang-belakangnya tuh bisa kualitasnya udah jelek gitu antara dia landai, ada noise-nya dan yang lain ya. Jadi udah pembacaan Q-nya juga udah mulai yang rendah-rendah ke belakang. Nah, karena ini kebetulan data sequencing ya yang mungkin saya share ke Bapak Ibu untuk saat ini kita latihan. Ini kebetulan sekuennya kan nggak panjang ya, jadi cuman 200-an gitu. Karena memang saat didesain primernya itu kurang lebih 200 sampai 300 BP. Jadi memang dia nggak panjang ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ya sequence yang hasil sequencingnya yang sampai seribuan, nah itu pasti nanti bisa kelihatan tuh. Nanti ada perbedaan stopiknya itu bisa ya, bisa mungkin katakanlah mungkin di 600-an apa 700-an, kemudian belakang-belakangnya itu dia mulai kualitasnya udah jelek. Jadi biasanya yang kita analisis itu mulai dari stopiknya ini ke bagian depan ya untuk kecuali dipotong ini ya, dipotong bagian awal untuk yang primer. Nah, sama mungkin ekstra-ekstra yang peaknya nilai Q-nya jelek ya, itu mungkin kita potong. Tapi biasanya untuk akhirnya memang pembatasnya di stopiknya gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan Ibu, kalau untuk kita yang sekarang ya, silakan nanti di copy saja sampai yang terakhir ya, karena kebetulan ini juga eh, panjang hasil sequencingnya nggak begitu ini ya pesat. Jadi ini cuma sampai 200 200-an lebih itu. Makasih, Bu. Iya. Oke, mungkin itu baik. Mungkin saya lanjut dulu ya, Bu, Bapak Ibu. Ini tadi kan kita sudah dapat konsensusnya ya, bukanya di mana? Di sini. Ini. Jadi kita kan sudah punya konsensusnya di sini. Nah, nanti silakan. Sebenarnya bisa kita gunakan di sini eh, copy ya. Jadi atau copy file, bukan file name di sini. Eh,
di sini ya. Nah, ini bisa kita copy atau copy ini ya. Copy sequence to clipboard ini juga bisa ya. Ini saya coba saya tes dulu. Saya agak sedikit lupa menu. Nah, nanti ini kita bisa di paste aja Ctrl V. Nah, ini bisa sampai seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menu di sini. Jadi di blok dulu di sini. Nah, seperti ini diklik saja. Kalau sudah hitam, artinya kan dia sudah aktif ya untuk sekuen ini. Nah, nanti pilih menu di sini edit. Nah, cuman di sini pilihnya yang ini ya, copy sequence to clipboard. Di sini ada dalam kurung pasta format. Nah, jadi dia sudah langsung bikinkan judul untuk sekuennya. Nah, sehingga nanti tidak perlu dilakukan. Nah, nanti kalau sudah diklik di sini, nah nanti tinggal pakai Ctrl V aja, nanti dia akan muncul di sini. Nah, cuman mungkin kalau misalkan Bapak Ibu biar lebih spesifik ya, kalau di sini konsensus kan mungkin konsensus apa gitu ya, mungkin agak sedikit sulit nanti apa namanya kalau balik lagi untuk melihat filenya. Jadi boleh misalkan Bapak Ibu edit ya, misalkan EGFR, mungkin boleh konsensus underscore di sini EGFR karena memang gennya gen yang EGFR terus ini file konsensus. Nah, atau dibalik EGFR-nya depan underscore konsensus juga boleh. Jadi ini bebas dipersilakan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, nah ini kan kita sudah punya file ya konsensusnya. Nah, nanti kita tinggal copy ini yang akan kita gunakan untuk ini kita sudah bisa closing ya untuk apa namanya bioeditnya. Nah, ini kita bisa closing. Nah, ini kita akan gunakan untuk dikerjakan di Blast. Nah, jadi mungkin saya ulang lagi lebih dari awal ya untuk buka untuk Blast-nya. Jadi misalkan, silakan nanti Bapak Ibu boleh googling juga boleh. Jadi nanti diketik aja di Google NCBI seperti ini. Nah, nanti kalau sudah di googling NCBI, biasanya itu bisa diklik ya untuk website NCBI-nya. Nah, biasanya kita bisa gunakan di sini untuk pilihan BLAST. Nah, jadi kita bisa gunakan BLAST. Nah, jadi ini untuk analisis sekuen kita nyari ya identitasnya apa. Ini untuk contoh kali ini kan kita ngecek identitas ya misalkan. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat kan ada protein BLAST. Ini kalau filenya kita protein. Nah, atau di sini ada BLAST-TX ya di sini. Ini kalau translated nucleotide ya. Jadi maksudnya kita mau menerjemahkan ya bahasa nukleotida menjadi protein. Jadi kita punya sekuen ini ya, sekuen bahasa nukleotida seperti ini. Tapi kita mau cari tahu, misalkan, oh sekuen ini tuh dia nanti jadi proteinnya apa misalkan. Nah, itu kita menggunakan pilihan yang ini plus X. Nah, atau kita misalkan kebalikannya ya dari protein, terus kita mau ngecek sekuen nukleotidanya. Nah, itu kita menggunakan yang T+N seperti ini. Nah, tapi karena kali ini kita cuman pingin tahu, misalkan nih kita dari sekuennya kita mau ngecek. Nah, ini ya. Nah, apakah ini konsensusnya beneran nggak sih kalau ini dia adalah sekuen dari di gen EGFR-nya misalkan. Nah, berarti kan kita butuh, kita mau ngecek kesesuaian dari gennya ya, amplifikasinya bener nggak nih ini dia kena di gen EGFR misalkan. Nah, itu berarti kita targetnya juga adalah sesama sekuen nukleotida. Nah, maka kita pilihnya yang ini. Nah, makanya untuk kali ini kita pilih yang nucleotide blast karena kita mengecek gen targetnya ini udah sesuai atau belum. Nah, ini kita tinggal klik saja di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Gue akan ketemu di sini untuk form ya pengisiannya. Jadi ini ada macam-macam ya. Jadi ada entry query sequence, kemudian juga di sini ada box untuk pengisian ini ya input filenya. Kemudian nanti di sini juga ada terkait ini ya. Nah, ada beberapa settingannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak
tidak ini dulu, nggak usah panik ya. Ini memang banyak isiannya di sini ya. Tapi nanti saya pandu satu-satu ya untuk pengisian untuk kita ngecek di database nukleotidanya. Nah, jadi yang pertama untuk kita isi dulu file yang akan kita analisis. Nah, yang kita pakai analisis yang mana? Kita pakai yang tadi konsensusnya. Jadi bukan forward, bukan reverse juga bukan, tapi yang konsensusnya. Karena memang ini yang sudah gabungan ya dari forward sama yang reverse. Nah, jadi ini tinggal kita copy aja atau kalau misalkan men-save ya di file tersendiri. Nah, jadi ini kalau misalkan men-save sendiri bisa dibuka di sini. Nah, kalau sudah nanti dicarikan filenya. Jadi misalkan kayak tadi ya, katakanlah di sini. Nah, ini saya contohnya. Nah, ini saya ambil contoh yang ini ya, tapi meskipun nanti sebenarnya harusnya cuma satu ya, tapi ini saya kasih contoh aja. Jadi ini kita bisa ini, kemudian kita upload. Nah, nanti dia akan muncul gini. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu filenya ya tidak di save secara terpisah, ya boleh nanti di apa namanya? Nanti ini saya ini aja ya, saya ulang lagi. Jadi kalau misalkan secara terpisah, maka kita copy paste sekuennya, kita masukkan di box di sini. Nah, jadi ini saya ambil dulu sekuennya, saya copy. Nah, ini saya Oke. Kemudian kalau sudah, saya paste di sini. Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti sama kepalanya juga ya judul dari sekuennya. Di sini juga nanti masuk. Nah, jadi kalau sudah masuk seperti ini, nah tinggal kita setting yang lain-lain. Jadi misalkan di sini kita pakai standar aja. Jadi kalau misalkan kita ada ngecek untuk database tertentu, ya boleh kita pilih ya. Misalkan kita mau ngecek di karena misalkan, oh ya ini amplifikasi RNA misalkan. Nah, ini kita bisa pilihkan database-nya yang sesuai di sini. Atau kalau misalnya, oh ini kita mau ngecek dari genom, data genom sama transkrip. Nah, boleh kita pilihkan di sini. Nah, ini mungkin saya secara umum, kita pilihkan yang database-nya yang standar. Jadi yang biasa. Kemudian juga ini kita menggunakan settingan default ya, artinya settingan yang memang udah ada dalam di sini ya. Jadi kita tetap menggunakan ini. Nah, cuman kalau misalkan Bapak Ibu buka ya, nah ini sebenarnya ada banyak pilihan ya. Nah, jadi kalau saya jelaskan, misalkan yang ini. Jadi ini dia khusus untuk apa namanya RNA sequen. Nah, ini juga sama RNA, tapi dia agak sedikit berbeda yang ini sama yang di bawah ya. Ini untuk reference RNA sequen, tapi ini ada RefSeq-nya. Jadi ada sedikit beda apa namanya untuk database pilihannya. Kemudian juga di sini ada untuk nukleotida juga boleh. Nah, jadi kalau nukleotida ini biasanya lebih ke semua. Kalau ini biasanya yang apa namanya nukleotida yang utama ya. Jadi ada tidak begitu ini. Ada beberapa informasi yang dia tidak masukkan juga kalau yang di core. Kemudian juga ada beberapa ya ini ada tentang lokus. Kemudian juga ada sekuen yang paten atau yang PDB. Jadi ada macam-macam. Cuman biasanya kalau kita hanya mencari secara umum ya, kita biasanya cukup yang core bisa kita menggunakan yang settingan ini yang default atau kita menggunakan yang nucleotida collection. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya untuk hanya katakanlah ngecek oh ini dia ke gen yang saya targetkan atau enggak. Nah, itu kita bisa pakai itu saja. Itu sudah cukup untuk bisa memberikan kita informasinya. Jadi misalkan ini saya pakai yang default ya yang memang ada di sini saya tidak ganti. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih spesifik ya, boleh kita tambahkan organisme di sini. Nah, sebagai contoh misalkan ini kebetulan yang gen yang saya berikan ke Bapak Ibu maupun yang saya gunakan di sini ini adalah gen untuk yang di manusia. Nah, jadi boleh saya misalkan saya ngecek di sini saya tulis secara spesifik Homo sapiens
Nah, ini untuk organisme, dia diisikannya menggunakan apa nama Latin ya. Jadi misalkan kalau untuk manusia, di sini saya pilih Homo sapien. Nanti dia akan muncul di sini. Cuman kalau untuk manusia itu biasanya eh, bisa gunakan yang ini, bisa juga kita menggunakan yang Homo sapiens yang di bawah ya. Jadi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, dia untuk kodenya ya ada taksit sekian sekian. Nah, ini sebenarnya dia sama. Nah, kalau sama seperti ini bisa diambil salah satunya aja. Jadi misalkan saya ngambil yang bawah sini ya, yang sapiens biasanya di sini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, jadi kalau misalkan kita spesifik ya, berarti nanti dia cari ya untuk informasi database nukleotida, tapi khusus untuk yang manusianya aja. Tapi kalau misalkan bagian organismenya Bapak Ibu misalnya kosongkan ya seperti tadi yang awal, berarti akan ngecek dari spesies-spesies lain. Jadi bukan hanya dari manusianya aja. Nah, jadi tergantung kita maunya apa. Nah, misalkan kali ini contoh, karena saya mau ngecek khusus di gen manusia, maka saya harus menuliskan spesifik di sini Homo sapien. Nah, jadi saya klik di sini. Nah, kayak seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk yang ini sih sebenarnya tidak perlu ya kecuali melakukan Oh, penelitian yang spesifik banget. Nah, ini biasanya ada pemilihan model jenis sampel dan juga ada model. Tapi ini biasanya kalau kita cuman biasa aja ini nggak perlu ya. Kemudian juga ini untuk pembatasannya. Nah, ini juga nggak perlu kalau kita secara umum ya. Nah, begitu juga kalau yang ini. Nah, ini juga nggak perlu. Nah, ini biasanya ada sedikit interest-nya. Nah, ini biasanya kalau untuk program seleksinya ini biasanya ada tiga. Kalau yang secara umum ya, jadi ada yang highly similar, jadi yang sama persis, jadi kemiripannya cuman yang tinggi ya, yang kita pilihkan, atau yang more dissimilar, jadi yang lebih banyak ketidakmiripannya ya, atau ini yang agak somewhat similar, berarti agak sama. Jadi yang apa ibaratnya kemiripannya yang agak lebih rendah ya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengidentifikasi jenis gen, misalkan identitas ya, identitas dari sekuennya, nah itu biasanya kita paling mencarinya yang betul-betul yang kemiripannya tinggi. Nah, jadi kita pilihkan yang paling atas. Kalau untuk analisis di bawah, nah ini biasanya kalau untuk analisis desain primer, nah itu biasanya kita pakai yang ini atau yang di bagian atau kita bisa menggunakan yang somewhat ya, jadi yang mirip-mirip. Nah, kenapa? Kalau yang mirip-mirip ini untuk hanya sekedar ini sih lebih timer juga kita kadang lihat ini ya untuk mengecek kalau misalkan ya punya hasilnya kita itu kira-kira dia ada nempel di bagian-bagian yang lain atau enggak karena dia juga pakai sekuen ya untuk analisisnya juga pakai BLAST yang ini. Nah, tapi karena ini kan kita hasil sequencing, kita mau ngecek identitasnya, maka kita bisa memilihkan yang Mega BLAST di sini. Nah, nanti kalau sudah sebenarnya di sini ada tambahan ya untuk settingannya, tapi ini kecuali Bapak Ibu benar-benar analisis yang spesifik banget. Nah, ini boleh disesuaikan di bagian bawahnya. Tapi karena ini kita hanya secara umum, ini nggak perlu kita otak-atik. Jadi kita biarkan saja. Paling nanti di sini kita kasih tanda centang. Nah, supaya nanti hasil analisisnya itu dia terbuka di tabnya yang baru. Nah, supaya kalau misalkan ada error atau ada apa. Nah, ini kita bisa sesuaikan di sini ya. Jadi bisa kita ganti lah untuk settingannya. Saya pakai settingannya yang spesifik, ada organismenya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau, boleh dicobakan dua. Jadi misalkan coba yang pakai spesifik apa namanya, pakai organisme, atau boleh juga yang tidak spesifik. Jadi ini kalau misalkan saya klik di sini, nah ini kebetulan yang spesifik dulu. Nah, ini biasanya nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini kebetulan agak makan ini ya, beberapa detik nanti dia muncul. Nah, jadi ini dia akan masuk di sini. Jadi ini untuk
job title-nya ini sesuai dengan judul sekuen yang kita berikan. Nah, nanti kalau misalkan kita klik di bawah, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi dia akan kasih tahu dia matchingnya sama gen yang mana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini yang 100% ini semuanya gen EGFR, kemudian ini EGFR ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi dia berhasil sesuai target ya. Jadi biasanya itu memang kita lihat memang paling atas ya. Tapi kalau kita lihat perhatikan baik-baik, ini untuk scoringnya ya dari query coverage artinya berapa persen sih yang kemiripan ya dari yang ada di database sama punyanya kita kecocokannya berapa gitu. Nah, ini kebetulan ini dia sampai 100%, ini ada 4 ya paling pertama. Nah, nilai evaluasinya juga sama ini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Hanya memang secara umum kalau kita lihat ini dia berhasil di gen EGFR-nya. Nah, nanti mungkin kalau sekarang ini karena mungkin sudah hampir pukul 9 ya. Jadi mungkin saya cukup yang hasil awalnya dulu. Nah, nanti akan saya tunjukkan kalau misalkan kita ingin tahu ya spesifiknya ini benar nggak sih di gen EGFR titik yang kita udah tentukan di awal. Pastikan kita punya titik tertentu ya, katakanlah misal Bapak Ibu eh, amplifikasinya untuk ngecek mutasi. Mutasinya kan pasti ada titiknya ya. Nah, jadi kita mau ngecek ini beneran di gen yang kita mau, terus di titik yang kita mau PCR atau enggak. Atau jangan-jangan memang dia amplifikasi di gennya kita, tapi di titiknya yang berbeda. Nah, itu bisa kita cek juga ya. Nah, jadi itu bisa kita analisis lanjutan ya. Tapi pada dasarnya eh, untuk sequencing biasanya kita lakukan dulu tadi ya analisis apa namanya kontiknya dulu. Kemudian dengan berbekal sekuen yang konsensus yang sudah kita peroleh, kita bisa banyak melakukan analisis. Jadi salah satunya ini kita bisa analisis di BLAST ya untuk ngecek identitasnya atau kesesuaian dari target yang kita mau dengan hasil yang sudah kita peroleh. Ini kebetulan secara umum kalau kita lihat ini kan paling awal juga ini gen EGFR. Nah, ini juga EGFR meskipun di sini kalau kita lihat juga nah ini ada EGFR beberapa ini ya varian-varian di sini untuk di recordnya ya tapi sama. Kemudian mungkin yang agak beda yang ini ya. Nah, tapi ini biasanya kalau eh, perlu kita cek ya biasanya kadang dia juga di apa namanya kromosomnya yang sama. Kalau bisa deketan ada kemungkinan ya mungkin dia juga dari sana. Jadi ini perlu lihat. Dan kalau kita lihat juga ini spesifik dari Homo sapien. Nah, kalau untuk yang kalau misalkan ya saya katakanlah saya tidak pakai ini Homo sapiennya saya kosongkan di sini. Nah, kemudian saya klik saja. Nah, nanti kita lihat apakah kira-kira dia juga masih berhasil di EGFR atau sebenarnya dia juga ke yang lain-lain gitu. Nah, di sini, nah ini dia ternyata dia masih EGFR juga ya, masih seperti tadi. Ternyata memang lebih kemiripannya juga masih di gen EGFR-nya. Tapi memang sesuai ya karena sampel untuk penelitiannya juga menggunakan sampel apa namanya DNA-nya amplifikasinya juga dari manusia ya untuk template ininya. Jadi memang udah sesuai juga di sini. Cuman memang untuk area untuk kesesuaian targetnya ini yang bisa kita cek lebih lanjut. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Nah, mungkin kalau misalkan ada kesempatan nanti boleh saya follow up lebih lanjut. Jadi nanti bisa kita cek apakah ini sudah sesuai atau tidak. Tapi pada dasarnya kalau sekedar kita mau ngecek ya identitasnya, sebenarnya cukup seperti ini. Ya, jadi kita bisa ngecek dengan tadi ya menggunakan apa database di sini. Settingannya juga seperti yang tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mau ngecek katakanlah ya mungkin sekuennya Bapak Ibu tidak tahu ini sekuen apa sehingga Bapak Ibu lakukan apa namanya amplifikasi kemudian dikasih data sequencing misalkan nah itu kita bisa cukup menggunakan ini kita bisa tahu ya maksudnya ini dia sekuen dari
dari spesies mana, kemudian gennya gen mana ya. Jadi kita tinggal ngecek aja di sini, biasanya dari persentase query coverage. Nah, ini kebetulan kan dari sekuennya totalnya ada 438 ya. Ini yang konsensusnya kita ya, kalau Bapak Ibu lihat ke atas. Nah, ini ada di sini. Nah, query-nya di sini kebetulan punyanya kita 238 ya, tapi dia matching semuanya juga di sini. Nah, jadi bisa kita masukkan. Nah, cuman ini kebetulan ada scoringnya ya di sini. Nah, cuman kalau dari query coverage-nya di sini 100%. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu klik di salah satu, nah sebenarnya ini bisa kelihatan di sini persentasenya. Cuman ini mungkin agak sedikit lebih butuh banyak waktu ya kalau saya jelaskan. Jadi mungkin kalau ada kesempatan yang berikut nanti coba saya diskusikan dengan PJ sehingga nanti bisa saya lebih lanjut dijelaskan ya lebih detail. Nah, tapi intinya kalau secara umum sebenarnya dia cukup sampai di sini juga bisa kelihatan ya jenis gennya apa. Nah, mungkin sampai di sini dulu dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung, boleh diklarifikasi juga silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih ingin berproses dulu. Nanti mungkin kalau yang Proses dulu, Bu. oke siap. Proses dulu, ya Bu. Iya, Pelan-pelan dulu ya Bu ya. oke siap. Proses dulu. Eh, izin mungkin gini, mungkin saya biarkan Bapak Ibu mungkin dicoba dulu ya, nanti silakan. Nanti kalau ada satu lagi yang berikutnya, nanti saya coba tanyakan dengan PJ untuk apa namanya waktunya ya, karena saya juga harus menyesuaikan dengan jadwalnya Bapak Ibu kira-kira kosongnya kapan. Tapi nanti boleh di follow up lagi. Jadi nanti kalau misalkan mungkin ya Bapak Ibu ada yang trouble di bagian bikin konsensus mungkin bagian trimming atau mungkin ya terkadang itu kalau praktikum sequencing suka ada kendala mungkin error ya ataupun seperti apa. Nah, itu biasanya kadang-kadang banyak yang mengalami seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin pada saat nanti yang berikutnya saya follow up Bapak Ibu ada mengalami seperti itu nanti boleh kita diskusikan. Jadi kita troubleshoot itu dulu baru kita lanjut lagi untuk penjelasan alignment. Tapi sebenarnya ini penjelasan aja kalau memang Bapak Ibu ingin lihat yang lebih lanjut ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada masalah, mungkin kita lebih fokus ke follow up ya terkait proses sekuensi apa namanya analisis sequencingnya. Karena saya yakin biasanya sering pasti ada mungkin yang mengalami ya masalah untuk entah buka di aplikasinya ya atau mungkin di apa namanya bagian trimming dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya eh, apa namanya suka banyak eh, perlu diselesaikan dulu permasalahannya gitu. Jadi mungkin begitu dulu. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan dan mungkin saya eh, apa namanya disilakan dulu untuk dicoba kerjakan dulu untuk dengan datanya. Nah, mungkin itu kalau sudah tidak ada, mungkin saya izin stop share screen ya. Ini sembari mungkin kita screenshot untuk eh, sesi di malam ini. Ya, ini. Iya, mungkin Izin mohon SS bantu. ya, Bu. Iya, betul.
Sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan ada yang mungkin saya terlalu cepat ya atau mungkin kurang jelas, nah mungkin nanti pada saat follow up di pertemuan berikutnya nanti boleh ditanyakan. Jadi nanti saya juga bisa di lebih diperjelas ya untuk penyampaiannya. Nah, mungkin sekian dari saya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon izin untuk pamit leave Zoom. Makasih Bu Makasih, Bu. Tuti. Terima Iya, kasih, Bu. Selamat malam. iya. Hmm. Ibu. Sibuk. Terima kasih, Bu.